Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dari jurnal Faisal dan Muhammad Azmi Fauzan Anas yang berjudul Pemanfaatan Kode QR pada Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan pada Restoran. Sebagai tugas UAS mata kuliah Sistem Digital, di sini saya mengambil dari materi Decoder Encoder. Baik, langsung saja. Salah satu unsur yang penting dan perlu mendapat perhatian dalam dunia usaha adalah keberadaan konsumen. Salah satu dunia usaha yang bersentuhan langsung dengan konsumen adalah restoran atau rumah makan. Pada beberapa restoran, terdapat suatu masalah yang sering terjadi di antaranya karyawan restoran yang keliru dalam mengantar pesanan, karyawan yang tidak cekatan, serta karyawan yang kurang ramah. Di sisi lain, pelanggan merasa tidak mendapat layanan dengan baik, merasa tidak nyaman, bosan, serta merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Maka, muncullah solusi atau ide yang dapat memudahkan restoran dalam bentuk pemesanan makanan dengan pemanfaatan dan bantuan teknologi kode QR yang terhubung langsung dengan Android. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menjelaskan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian saintifik, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah flowchart analisis sistem yang diusulkan. Sistem pelayanan yang diusulkan berupa pelayanan menggunakan bantuan aplikasi yang terhubung dengan sistem kode QR. Sistem ini berawal dari calon konsumen yang ingin memesan, terlebih dahulu menggunakan aplikasi restoran tersebut untuk dihubungkan ke kode QR yang sudah disediakan di setiap meja pada restoran tersebut. Pada tahap awal, konsumen membuka aplikasi dan masuk ke menu login. Jika sudah login, konsumen tersebut akan langsung masuk ke halaman selanjutnya. Setelah berhasil melakukan login, akan tampil menu jenis pelayanan yang terdiri dari pemesanan makanan melalui scan kode QR, dan penginputan nomor meja melalui menu data pelanggan dengan estimasi waktu pemesanan. Selanjutnya, ada analisis masalah. Restoran sering menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, seperti kesalahan dalam pemesanan, waktu tunggu yang lama, dan pengalaman pelanggan yang kurang memuaskan. Hal ini dapat diatasi sehingga para konsumen dapat menikmati makanan yang dihidangkan oleh restoran tersebut. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan non-fungsional. Ini menggambarkan kebutuhan sistem yang menitik beratkan pada perilaku yang dimiliki oleh konsumen. Kebutuhan yang dianalisis antara lain perangkat lunak atau software, perangkat keras, serta user sebagai bahan analisis kekurangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perancangan sistem yang akan diterapkan. Yang kedua ada analisis kebutuhan fungsional. Ini berhubungan dengan fitur software yang akan dibuat atau dikembangkan. Kebutuhan fungsional ini berupa use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Juga ada sequence diagram yang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan interaksi masing-masing objek pada setiap use case dalam urusan waktu. Interaksi ini berupa pengiriman serangkaian. Interaksi ini berupa pengiriman serangkaian data antar objek-objek yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada desain sistem. Pada proses perancangan desain aplikasi, dalam hal ini
Desain tampilan perlu adanya sketsa yang digunakan untuk menggambarkan pembuatan media. Sketsa tersebut dibentuk dalam sebuah flowchart. Jadi ini adalah contoh flowchart. Ini adalah flowchart pada menu utama. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu aplikasi agar pembuatan program aplikasi dilakukan secara terurut. Jadi dengan flowchart ini program aplikasi bisa berjalan secara terurut. Selanjutnya ada hasil implementasi dari sistem yang dibuat. Yang pertama ini ada menu splash screen. Ini adalah tampilan awal pada halaman awal aplikasi. Terdapat gambar berupa logo dan nama aplikasi ketika aplikasi itu dibuka. Splash screen ini berfungsi sebagai tampilan awal dari sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memperkenalkan logo dari aplikasi tersebut. Yang kedua ini ada menu login. Halaman ini merupakan halaman untuk penginputan nama user dan password. Jika belum terdaftar, maka user harus memilih tombol sign up atau buat akun. Dan jika sudah memiliki akun, pengguna tinggal menekan tombol sign in, kemudian akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Jadi ini adalah menu untuk login pada aplikasi. Yang ketiga ada menu pilih layanan. Pada halaman ini terdapat dua pilihan layanan. Di antaranya ada tombol scan QR code yang terletak di sebelah atas, di mana pengguna akan diarahkan untuk melakukan scan kode QR yang telah disediakan di setiap meja pada restoran, agar dapat memasuki halaman daftar menu makanan maupun minuman. Juga ada yang pada bagian bawah ada tombol reservasi yang digunakan untuk memesan meja dan memantau estimasi waktu konsumen yang sedang berada di restoran tersebut. Kemudian yang keempat ini ada menu scan QR code dan daftar menu. Pada halaman ini akan tertampil daftar-daftar menu makanan dan minuman yang di dalamnya terbagi menjadi dua jenis menu. Yang pertama ada menu makanan biasa dan yang kedua ada menu makanan populer. Lalu yang kelima ada menu data pelanggan dan estimasi. Pada halaman ini terbagi lagi menjadi dua halaman, yaitu halaman estimasi waktu untuk memperkirakan lama waktu konsumen dari awal pemesanan makanan hingga proses pembayaran, dan halaman data pelanggan untuk menginput nomor meja. Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berjalan sesuai fungsi sebagaimana mestinya. Jadi aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan keinginan para konsumen dan pemilik restoran. Maka aplikasi ini sangat menguntungkan untuk para pengusaha restoran atau rumah makan. Aplikasi ini memberikan berbagai pelayanan sehingga dapat membantu para pelanggan dalam memesan makanan. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur tambahan untuk memesan tempat agar mengurangi antrian pelanggan ketika berada di lokasi restoran tersebut. Jadi aplikasi ini itu sangat membantu. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan merasa nyaman serta puas dengan pelayanan yang diberikan. Juga si pemilik restoran pun merasa untung dengan adanya bantuan aplikasi ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.